Assalamualaikum. Kali ini saya akan share soal SKB Pedagogik tentang Merdeka Belajar by Bapak Nadiem Makarim. Semoga sukses dan ini hanya latihan soal. Sebelum kita lanjut ke soal yang pertama, silakan klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Oke, kita masuk ke soal yang pertama. Berikut ini yang bukan merupakan program pendidikan Merdeka Belajar yang dicetuskan oleh Menteri Pendidikan Bapak Nadiem Makarim adalah ... A. Ujian nasional atau UN. B. Ujian Sekolah Berstandar Nasional atau USBN. C. Sertifikat Pendidik atau Serdik. D. Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB zonasi. E. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP. Program Pendidikan Merdeka Belajar dicetuskan oleh Menteri Pendidikan Bapak Nadiem Makarim adalah kecuali ya di sini, yaitu C. Sertifikat Pendidik. Yang pertama ujian nasional, ujian sekolah berstandar nasional, peraturan penerimaan peserta didik baru, rencana pelaksanaan pembelajaran merupakan program pendidikan Merdeka Belajar. Oke, masuk ke soal yang kedua. Apa dasar hukum penggantian ujian nasional atau UN dengan asesmen baru dalam program Merdeka Belajar adalah ... A. Permendikbud baru nomor 44 tahun 2019. B. Keputusan Mahkamah Agung atau MA tahun 2009. C. Permendikbud nomor 22 tahun 2006. D. Surat Edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019. E. Permendikbud nomor 43 tahun 2019. Di sini ditanyakan dasar hukum penggantian ujian nasional dalam program Merdeka Belajar. Oke, jawabannya adalah B. Keputusan Mahkamah Agung atau MA tahun 2009. Oke, di sini penjelasannya. Opsi A yaitu tentang ketentuan PPDB mulai dari persyaratan, jalur pendaftaran, pelaksanaan PPDB. Opsi C yaitu tentang standar isi. Opsi D, Surat Edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2009 yaitu menjelaskan tentang penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran. Opsi E, Permendikbud nomor 43 tahun 2019 mengatur tentang ujian diselenggarakan sekolah oleh sekolah dan ujian nasional atau UN. Lanjut ke soal yang ketiga. Berikut ini yang bukan merupakan prinsip pembuatan RPP berdasarkan program Merdeka Belajar adalah ... Yang bukan merupakan prinsip program Merdeka Belajar yang ditanyakan. A. Penulisan RPP berorientasi pada murid. B. Penulisan RPP harus disertai media yang sesuai abad 21. C. Penulisan RPP tidak menghabiskan banyak waktu. D. Penulisan RPP harus sesuai tujuan pembelajaran. E. Penulisan RPP tidak menghabiskan banyak tenaga. Prinsip pembuatan RPP program Merdeka Belajar.
Jawabannya B. Penulisan RPP harus disertai media yang sesuai abad 21. Yang bukan ya. Berarti yang opsi A, C, D, dan E merupakan prinsip pembuatan RPP pada program Merdeka Belajar. Lanjut soal yang keempat. Dalam Surat Edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019 dilakukan penyederhanaan komponen inti dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yaitu ... A. Tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen. B. Tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran, dan materi ajar. C. Indikator pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan media pembelajaran. D. Kegiatan inti, media pembelajaran, dan penilaian. Opsi E. Identitas satuan pendidikan, media pembelajaran, dan penilaian. Surat Edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019. Jawabannya yaitu A. Tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen. Oke, lanjut ke soal yang kelima. Dalam pasal 11 Permendikbud baru nomor 44 tahun 2019 tentang penerimaan peserta didik baru atau PPDB, presentasi pembagian terbesar pada jalur ... A. Prestasi, B. Perpindahan, C. Afirmasi, D. Retribusi guru, E. Zonasi. Jawabannya adalah E. Zonasi. Presentasi pembagian yang paling besar ya pada penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Lanjut soal yang ke-6. Ini ada pembahasannya. Itu jalur zonasi yaitu minimal 50%. Jalur perpindahan maksimal 5%, jalur afirmasi yaitu minimal 15%, jalur prestasi yaitu sisanya 0-30% disesuaikan dengan kondisi daerah. Jalur retribusi guru bukan termasuk dalam PPDB. Lanjut soal yang ke-6. Apakah yang dinamakan jalur afirmasi dalam program Merdeka Belajar pada kebijakan peraturan penerimaan peserta didik baru atau PPDB adalah ... A. Program penerimaan prestasi non-akademik. B. Penerimaan melalui retribusi ujian masuk sekolah. C. Program penanganan keluarga tidak mampu. D. Jalur penerimaan sesuai wilayah domisili. E. Program penerimaan berdasarkan nilai ujian nasional. Jawabannya adalah C. Program penanganan keluarga tidak mampu. Lanjut soal yang ke-7. Menurut Permendikbud nomor 1444 tahun 2019 terkait penerimaan peserta didik baru atau PPDB, pembagian persentase untuk jalur zonasi adalah ... A. Kurang dari 50%, B. Minimal 80%, C. Maksimal 50%, D. Minimal 50%, E. Maksimal 80%. Oke, tadi udah dijelaskan ya. Jawabannya adalah D. Minimal 50%. Lanjut soal yang ke-8.
Kebijakan Merdeka Belajar tentang pokok kebijakan rencana pelaksanaan pembelajaran diatur dalam A. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. B. Permendikbud Nomor 58 Tahun 2014. C. Surat Edaran Permendikbud Nomor 14 Tahun 2019. D. Permendikbud Nomor 43 Tahun 2019. E. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Kebijakan Merdeka Belajar, yaitu jawabannya C. Surat Edaran Permendikbud Nomor 14 Tahun 2019. Oke, di sini ada pembahasannya. Opsi A yaitu mengatur tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas. Opsi B tentang Kurikulum 2013 SMP atau MTS. D tentang ujian diselenggarakan sekolah dan ujian nasional. E tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Oke, lanjut soal yang ke-9. Sebelum ditetapkan dalam kebijakan baru pada Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019, PPDB diatur dalam A. Permendikbud Nomor 51 Tahun 2019 dan Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018. B. Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 dan Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019. C. Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 dan Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018. D. Permendikbud Nomor 52 Tahun 2018 dan Permendikbud Nomor 21 Tahun 2019. E. Permendikbud Nomor 50 Tahun 2019 dan Permendikbud Nomor 21 Tahun 2018. Oke, di sini kata kuncinya yaitu Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019. Otomatis tahun 2008 ke tahun 2019 ya. Oke, jawabannya adalah B. Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 dan Permendikbud Nomor 20 Tahun 2009. Oke, masuk ke soal yang terakhir. Dalam kebijakan Merdeka Belajar, pada tahun 2021, ujian nasional atau UN akan diganti menjadi A. Penilaian sikap dan ujian sekolah. B. Ujian sekolah berstandar nasional atau USBN. C. Asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. D. Asesmen literasi dan survei karakter. E. Asesmen numerasi dan literasi. Pada tahun 2021, ujian nasional akan diganti menjadi C. Asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Oke, itulah tadi 10 soal yang kita bahas. Semoga bisa membantu teman-teman sekalian untuk menghadapi ujian CPNS tahun 2019-2020. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tinggalkan komentarnya di kolom komentar ya. Terima kasih.